The Seven Treatises on Valid Cognition. Dharmakirti, putra Nusantara, ia telah menyusun dan menghasilkan karya besar di bidang keilmuan dan akademis, yaitu 7 bagian ilmu utama tentang pengakuan validitas. Artikel ini ditulis berdasar buku catatan terjemahan bahasa Inggris dari catatan perjalanan Xuanzang atau Hiuen Xiang, seorang biarawan Cina yang melakukan perjalanan ke India dan Nusantara selama abad ke-7. Pada bab 6 tentang negara Pisokia, Vaisaka Pikia, dianggap oleh Cunningham sama dengan Saketa, Sachi dari Fahien, yang sama dengan Ayodhya. Pisokia, Vaisaka. Kerajaan ini adalah sekitar 4.000 li, dan ibu kota sekitar 16 li putaran. Negara ini menghasilkan banyak makanan dan kaya akan bunga dan buah. Iklimnya lembut dan menyenangkan, orang-orangnya tulus dan jujur, mereka sangat rajin belajar dan berusaha mendapatkan pahala dengan berbuat baik. Ada 20 Sangharamas dan sekitar 3.000 imam yang mempelajari Hinayana, aliran Samatya. Ada sekitar 50 dewa dan sangat banyak bidat. Hiuen Xiang, seorang biarawan Cina, menganggap penghuni daerah ini mempelajari Hinayana, aliran Samatya, dan mencatat sangat banyak bidat. Yang dimaksud bidat adalah orang yang tidak sepemahaman dengan Hiuen Xiang, penganut Buddha. Penjelasannya, setelah konsili Buddha kedua sekitar tahun 400 SM, ketika para Mahasanghika memisahkan diri dari para Theravada, para Mahasanghika memisahkan diri ini disebut sebagai Mahayana, dan masih berpegang pada Theravada disebut sebagai Hinayana. Ini yang dimaksud Hinayana oleh Hiuen Xiang. Konsili Buddha keempat diadakan pada masa pemerintahan Kaisar Kaniska yang naik tahta sekitar tahun 125 M. Kaniska menemukan bahwa umat Buddha saat itu terbagi menjadi 18. 18 aliran ini merupakan subdivisi dari 4 aliran utama, yaitu 1. Arya Sarvastivada, 2. Arya Samatya, 3. Mahasanghika, 4. Arya Stavira. Aliran utama nomor 2 ini yang dimaksud atau dianggap Samatya oleh Hiuen Xiang. Kita lanjut ke catatan Hiuen Xiang. Di sisi Sangharama adalah stupa sekitar 200 kaki, yang dibangun oleh raja. Di sini Tathagata di masa lalu berkhotbah selama 6 tahun dan menyibukkan diri dengan melakukan hal dalam membimbing dan mempertobatkan manusia. Di sisi stupa ini adalah pohon indah yang tingginya 6 atau 7 kaki, selama bertahun-tahun tetap sama, tanpa kenaikan atau penurunan. Sebelumnya ketika Tathagata telah membersihkan giginya, ia membuang di tempat ini sepotong kecil ranting yang telah ia gunakan. Akar itu berakar, dan menghasilkan dedaunan riang yang masih ada sampai sekarang. Para bidat dan Brahma sering berkumpul dan memotongnya, tetapi tumbuh kembali seperti sebelumnya. Tidak jauh dari tempat ini ada jejak di mana keempat Brahmana di masa lalu duduk dan berjalan. Ada juga kuku dan rambut. Stupa bangunan suci di sini bentuknya sama. Ada hutan dan danau yang memantulkan bayang-bayangnya, terlihat di mana-mana. Di tempat lain ada kerajaan Kiao Salo Kosala, dan Pinpo Solo Bimbasara, memerintah seorang raja bernama Brahmadatta. Pada masa tahun 1600 SM kawasan ini Pinpo Solo Bimbasara Benares disebut Ona Pariet atau Ona Sijangkang, adalah tanah kelahiran ajaran Sang Buddha. Itulah sebabnya beliau suatu hari menulis untuk Raja Pinpo Solo Bimbasara dengan bait-bait berikut. Ada sebuah negeri menakjubkan, yang terletak di perbatasan Himafat, megah, dan kaya dengan berbagai harta karun. Namanya adalah Kosala, keturunannya klan Surya dari keluarga Sakaya. Di sebelah selatan kota di sebelah kiri jalan, ada Sangharama besar, disinilah Arhat, Devasarma, menulis Si Sinlun, Vijnanakaya Sastra, di mana ia mempertahankan pandangan filosofis akademik tentang pandangan bahwa tidak ada aku sebagai individu. Devasarma, 660–580 SM adalah murid, Dharmapala 670–580 SM lahir dalam keluarga Brahmin, bangsawan berasal dari Svarnadvipa. Putranya disebut Dhammapala Kumara.
ia belajar di Takkasila. Dhammapala adalah murid Dharmadasa, ia menjadi kepala pimpinan Nalada dan ia adalah guru Dharmakirti. Diknaga yang menahbiskannya, Dharmakirti adalah keponakan Kumarila Batai, 618–540 SM. Semasa Dharmapala masih hidup, Dharmakirti menerima penahbisan darinya tetapi setelah Diknaga meninggal dunia, ia menerima pengajaran dari Ishvarasena, menjadi murid langsung Diknaga, setelah sepenuhnya memahami karya Diknaga, menjadi guru pramana terhebat dan kemudian menulis The Seven Treatises on Valid Cognition. Selama masa Dharmakirti, Adi Sankara tahun 569–537 SM dalam sidang akademik pernah mengalahkan pendapat baru para bidat tentang Dharmik, yaitu tinjauan pandangan baru filosofis yang disebut Buddhism. Di forum perdebatan para sarjana saat itu, dia adalah salah satu pencetus pemikiran, logika filosofis, juga ahli teori ilmu yang utama, atomisme, yang menyatakan bahwa satu-satunya benda yang dianggap ada adalah keadaan kesadaran sesaat. Arhat Gopa Kyupo juga menyusun kitab ini yang disebut Sing Kiau Iu Sihlun, di mana ia membela pandangan filosofis bahwa aku ada sebagai individu. Doktrin-doktrin ini menarik banyak diskusi kontroversial. Juga di tempat ini Bodhisattva Dharmapala selama 7 hari mengalahkan 100 pelajar yang berfaham pada Hinayana. Nusantara pada tahun 610 SM sudah ada ilmuwan di negeri tercinta ini Indonesia. The Seven Treatises on Valid Cognition adalah karya Dharmakirti. Ia telah menyusun dan menghasilkan karya besar di bidang keilmuan dan akademis yaitu 7 bagian ilmu utama tentang pengakuan, validitas, atau The Seven Treatises on Valid Cognition. Karya Dharmakirti adalah The Seven Treatises on Valid Cognition. 1. Relationship Analysis, ilmu tentang analisis hubungan Sambandha Pariksafti. 2. Science of, Compendium of Recognition of, Validity, ilmu penetapan pengakuan validitas, Pramana Viniscaya. 3. Ilmu, Kompendium pengakuan, validitas, Pramana Vartika Karika, Diknaga. 4. Science of, Drop of Reasoning, Nyaya Bindu Prakarana. 5. Essence and Explanation of a Drop of Reason, Hetu Bindu Nama Prakarana. 6. Evidence from Continuums dan Academic Studies, bukti dari kontinums dan kajian akademik, Samtanantara Sidinama Prakarana. 7. Science of Reasoning dan Approach, ilmu terhadap penalaran dan pendekatan Vadanyaya Nama Prakarana. Dharmakirti, 610–520 SM, melahirkan keturunan yang tersebut juga bernama Serlingpa Dharmakirti, atau Suvarnatvipi Dharmakirti 1013 M. Sumber-sumber Tibet yang sama juga memberitahu kita bahwa Suvarnatvipa Dharmakirti adalah orang sezaman dengan Raja Tibet Srong Betan Gampo yang menikahi seorang putri Tiongkok Kongco yang datang ke Tibet. Suvarnatvipi Dharmakirti atau Dharmakirti Sri, adalah seorang guru terkenal pada abad ke-10 dari sejumlah pemikir yang penting, termasuk Ratnakara Santi lahir sekitar tahun 970–1045. Atisa, Jenana Sri Mitra dan Ratnakirti keduanya lahir akhir abad ke-10 awal abad ke-11. Dharmakirti Sri atau Suvarnatvipi Dharmakirti adalah penulis Durbodaloka, subkomentar untuk Abhisamayalamkara Sastra Verti karya Haribadra. Suvarnatvipi Dharmakirti adalah seorang sarjana asal Sriwijaya, Suvarnatvipa, Sumatera. Ia adalah salah satu pendiri filsafat logika. Setelah menerima pendidikan, ia kemudian melakukan perjalanan ke Nalada untuk menerima ajaran langsung dari Vasubandhu. Dharmakirti 610–520 SM adalah leluhur dari Suvarnatvipi Dharmakirti 1013 M, melahirkan keturunan yang tersebut bernama Cudamani atau Culamani Tiwarmadewa, kadang disebut Cudamani Tiwarman. Candi Bungsu, di area komplek Candi Muara Takus, dibangun pada abad ke-10 tahun ke-2 sampai selesai tahun ke-5 oleh Sang Hyang Datuok Culamani Tiwarmadewa, atau Cudamani Tiwarman untuk menghormati leluhurnya Suvarnatvipa Dharmakirti dan pendahulunya Dharmakirti.
Sri Chulamani Varmadeva, penguasa Sriwijayanagara di Malayagiri di Suvarnatvipa sekitar akhir abad ke-10. Sri Chulamani Varmadeva adalah satu garis keturunan dari pendahulu dinasti Kolai yaitu Asoka yang mengikuti jalan kebenaran, Dharma. Pada tahun 1003, Sri Chulamani Varmadewa memprakarsai membangun sebuah candi untuk dipersembahkan kepada Kaisar Tiongkok yang dinamakan Cheng Tien Wan Shou, termasuk candi bungsu salah satu bagian dari candi yang terletak di Muara Takus. Suvarnatvipa Dharmakirti, putra Bunda Dewi Domo atau Ratna Dewi Putitrata. Kata Domo ini terekam pada nama persukuan utama di Kadatuan area sekitar Candi Muara Takus dengan nama suku Domo, selain Caniago Piliang Patapang dan Bodhi. Di antara tokoh pembawa ajaran, Dharmik Palsafa asli Nusantara, berpusat di 13 Koto Kampar saat ini, dahulu area ini adalah pusat puja di kota suci ajaran Dharma. Di sini ditemukan artefak bukti leluhur bangsa Nusantara pembawa Dharma, sampai ke tanah India, jauh sebelum nama-nama yang tercatat di bawah ini yaitu Dharmadasa 700-620 sm, Dharmapala 670-580 sm, Sanjaya Belataputa 6 sm, Sariputra 568-484 sm, Dharmakirti 610 sm 520 sm, ada dua nama pada masa berbeda. Kumarila Batai 618-540 sm. Adi Sankara 569-537 sm. Krijanayasa, Dapuntahiam 671-702 m. Ershi Markandeya, abad ke-9 m. Suvarnatvipa Dharmakirti 1013 m. Ajaran Brahmana, Dharmik, yang dibawa kaum Sitya, Arya Cakya, Saka, adalah leluhur kita bangsa Nusantara sudah ada di sana dan menulis Veda di India sejak 3102 sm sampai 1300 sm. Di kemudian hari menjadikan munculnya penafsiran terhadap kitab suci Catur Veda yang melahirkan Aranyaka dan Upanishad. Veda dipelajari dan ditafsirkan dengan bebas. Kebebasan ini menyebabkan timbulnya beberapa ajaran dan aliran yang berbeda-beda. Pada tahun 563-483 sm, lahir Siddhartha Gautama tokoh Buddhism. Pada tahun 549-477 sm, lahir Mahavira tokoh Jainism. Pada abad 9 m, era Inggris di India lahir agama yang tidak berasal dari seorang pendiri atau satu titik waktu sebagaimana agama lain untuk membedakan tidak keduanya terdahulu juga tidak Islam. Yesheo, guru master dari Tibet Barat mengirim Atisa Dipamkara Rijnana pergi ke Suvarnatvipa untuk mempelajari dan menerjemahkan beberapa teks Sanskerta. Atisa Dipamkara Rijnana was born into royalty. His father was a king known as Kalyanasri and his mother was Sri Prabhavati. Ia melakukan perjalanan ke Nusantara Suvarnatvipa tinggal selama 12 tahun di sini lalu kembali ke India, meninggal di Nyetang, Tibet. Atisa adalah tokoh kunci dalam pendirian Mahayana Tibet. Dia menghidupkan Vajrayana di Tibet. Atisa ditahbiskan ke dalam silsilah Mahasamgika pada usia 28 oleh Abbas Ilaraksita. Ia telah mempelajari hampir semua keilmuan Buddhism dan non-Buddhis pada masanya, termasuk keilmuan, Dharma, Veda ajaran-ajaran Wisnu, Siwa. Atisa Dipamkara Rijnana, asal Tibet pergi ke Suvarnatvipa Indonesia terdahulu untuk belajar falsafah dasar utama leluhur kita yaitu Dharmik original. Inilah Dharma, Dhamma, falsafah leluhur bangsa Nusantara yang mewarnai Tibet. Di tempat ini, yang kini disebut Candi Muara Takus, Xuanzang, Hiensang 602-664 m juga hingga Ising 689-695 m yang tinggal selama 5 tahun di Suvarnatvipa belajar di pusat pembelajaran, Dharmik original. Beliau bukan membawa ajaran, Buddhism, lalu disebarkan ke Nusantara. Fahami, Buddhism ada di Indonesia secara formil 1953, atas izin negara Bihu Asin Jinarahita mengadakan
Trisuci Waisak di Borobudur, dan saat itulah bangunan ini terpublikasi berdasar salah satu ajaran yang terlahir di India. Landmark atau tempat suci, Candi Muara Takus, di masa terdahulu untuk penobatan wisudawan dan ritual suci para master, dharmik original, berupa menara tinggi dan tempat duduk para sangha, juga penobatan para raja, Vanua, Vatsal, di Nusantara. Suvarnatvipa Dharmakirti, putra Bunda Dewi Doomo atau Ratna Dewi Putitrata yang hidup di Suvarnatvipa dan saat beliau, Amerta, dimakamkan di timur laut berjarak 300 meter dari Candi Muara Takus, di sekitarnya dibangunkan 6 buah bangunan oleh putranya. Leluhur bangsa Indonesia terdahulu para Brahmanism, disebut oleh sejarawan Eropa sebagai Sitya, sebelum dan sesudah Veda, dituliskan mereka adalah kaum Saka para Aryan membawa ajarannya, dharmik original, keluar Nusantara mendasari lahirnya Buddhism, Hinduism dan Jainism di India. Arya, adalah kaum Caka Sitya Cakya, Sakaya, Saka Aryan. Leluhur Nusantara, tertulis pada relief dasar bangunan megah di Jafatvipa terdahulu bernama Fuana Cakapala kini terpublikasi bernama Borobudur dengan teks literasi kata Mahecakya. Bangsa Cakya, Sakaya, Saka Aryan yang agung, disebut Sitya oleh sejarawan Eropa. Kaum Caka sudah ada lebih dahulu jauh dari 78 Masehi dari saat menaklukkan Raja Salivahana, India. Angka tahun 78 Masehi ini yang disalah tafsirkan untuk menghitung awal tahun Saka di prasasti, hingga hilang sejarah kita sebelum tahun itu. Jangan terbalik. Leluhur kitalah yang mewarnai 3/4 muka bumi di antaranya tanah India dan Tibet. Ini fakta akademik bahwa sejarah tidak pernah bohong, kepentingan penulisanlah yang menjadikan catatan sejarah menjadi bohong. Bahwa sejatinya kitalah yang mewarnai India juga Tibet oleh Atisa di Pamkara Ricnana. Asal Tibet pergi ke Suvarnatvipa yang belajar langsung ke Suvarnatvipa Dharmakirti. Artikel dibuat oleh Santo Saba.